Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana semestinya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Andi Marwakia, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan anggota kelompok saya bernama Mutiara Hikmah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Dinasti Saljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku tinggi dalam masyarakat Turkis Oghuz yang mengabdikan diri kepada Raja Bugur atau daerah Turkaman yang meliputi Laut Arab dan Laut Kaspia. Saljuk merupakan kaum yang memerdekakan diri dari dinasti Samiyah. Setelah Saljuk meninggal, kekuasaannya dilanjutkan oleh Tughul Bek yang di mana ia berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawi. Kemudian ia memproklamirkan berdirinya dinasti Saljuk dan mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Bani Saljuk memasuki Baghdad pada masa Turkul yang kemudian digantikan oleh Bani Buwayhid. Nah, pendiri dari Madrasah Nizamiyah ini dinamakan Nizam al-Mulk, yang dimana ia merupakan Perdana Menteri dinasti Saljuk pada masa pemerintahan Sultan Alp-Arslan dan Sultan Malaysia. Nama aslinya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ishaq At-Tusi. Ayahnya merupakan seorang pegawai pemerintah Ghaznawi di Tus, Khurasan. Ketika sebagian besar wilayah Khurasan jatuh di tangan dinasti Saljuk, ayahnya membawa Nizam al-Mulk ke Khurawijj, kemudian ke Ghazni. Nizam al-Mulk pernah belajar di Naisabur dan juga menuntut ilmu kepada ulama mazhab Syafi'i Hibatullah al-Muwaffaq. Ketika tinggal di Ghazni, ia bekerja di kantor pemerintahan Mahmud Ghaznawi setelah 3-4 tahun bekerja, yang kemudian dia meninggalkan Ghazni menuju wilayah kekuasaan dinasti Saljuk. Dari sinilah awal mula kiprah Nizam al-Mulk di dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Nah, di samping memiliki asrama, Madrasah Nizamiyah juga memiliki perpustakaan yang berisikan buku-buku yang sangat penting dan juga manuskrip-manuskrip yang sangat berharga. Kemudian, dari arah kiblat, bangunan gedung Madrasah Nizamiyah terdapat sebuah tempat sembahyang atau biasa disebut dengan musola, yang dimana dengan sebuah mimbar yang terdapat di dalamnya. Sementara itu, di bagian lainnya terdapat kamar logistik, kamar mandi dan dapur, serta bangunan lainnya. Nizam al-Mulk ini mendirikan gedung-gedung ilmiah untuk ahli fikih, membangun madrasah-madrasah untuk para ulama dan asrama untuk orang beribadah serta fakir miskin. Dan dari sinilah siswa-siswanya diberikan uang belanja secukupnya dan juga seperlunya. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa para siswa diberi beasiswa full oleh Nizam al-Mulk ini. Ada beberapa faktor yang menyebutkan bahwa sebelum berdirinya Madrasah Nizamiyah ini di Baghdad, paling tidak ada 4 madrasah besar di Nisapur, yaitu Madrasah Baitullah, Madrasah As-Sa'adiyah yang dimana dibangun oleh Amir An-Nas bin Subag-Bakin, Madrasah Abu Sa'ad Al-Astarabadi, dan madrasah yang didirikan untuk Abu Ishaq Al-Isfaraini. Akan tetapi, lembaga pendidikan Islam yang pertama menerapkan sistem yang mendekati sistem pendidikan Islam yang pertama yang dikenal dengan sekarang istilahnya ialah madrasah Nizamiyah tersebut. Madrasah menurut sebagian ahli sejarah pertama kali dikenal dunia Islam pada masa dinasti Saljuk. Kemudian, selain alasan-alasan yang melatar belakangi berdirinya madrasah yang telah kita sebutkan, Nah, di samping dari itu semua, di antara kekuasaan Madrasah Nizamiyah ialah bahwa madrasah tersebut mendapatkan pengakuan negara.
Madrasah Nizamiyah telah mencatat nama-nama besar dan orang-orang yang mengabdikannya sebagai tenaga pengajar. Di antaranya adalah yang pertama ada Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi yang merupakan seorang faqih Baghdad. Kemudian yang kedua ada Syekh Abu Nasr As-Sabaq. Kemudian yang ketiga ada Abu Abdullah At-Tabari. Yang keempat ada Abu Muhammad Asy-Sy'ari Asy-Shirazi. Kemudian yang kelima ada Abu Qasim Al-Alawi. Yang keenam ada At-Tibrizi. Yang ketujuh ada Al-Qaswini. Kemudian yang kedelapan ada Al-Fayruz Abadi. Yang kesembilan ada Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian yang terakhir ada Imam Al-Ghazali. Menurut Philip Kahti, Madrasah Nizamiyah adalah sebuah contoh pertama lembaga pendidikan yang menyediakan asrama belajar yang lengkap. Menanggapi hal tersebut, kami beranggapan bahwa Madrasah Nizamiyah memang bukan madrasah pertama yang dibangun oleh umat Islam, akan tetapi Madrasah Nizamiyah merupakan contoh madrasah pertama yang menerapkan yang terbesar pada pendidikan dengan kurikulum yang resmi, sarana belajar yang lengkap, dan sudah dilengkapi dengan sistem administrasi di dalam madrasah. Itulah pemaparan saya mengenai sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Kemudian pada pemaparan materi kedua mengenai motivasi atau tujuan didirikannya Madrasah Nizamiyah. Adapun tujuan-tujuan didirikannya madrasah Nizamiyah pada masa pemerintahan dinasti Saljuk, yaitu yang pertama ialah untuk memperkuat pemerintahan Turki Saljuk dan untuk menyiapkan mazhab keagamaan pemerintahan. Sultan-sultan Turki itu ialah dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan pemerintahan Bawaihiyah yang sebelumnya ia adalah dari kaum Syiah. Sebab itulah Madrasah Nizamiyah ini bertujuan untuk menyokong sultan dan menyiarkan mazhab ahli sunnah ke seluruh rakyat. Kemudian tujuan yang kedua ialah menyediakan guru-guru sunni yang cakap untuk mengajarkan mazhab sunni dan menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membentuk kelompok pekerja sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantornya, khususnya di bidang peradilan dan juga manajemen. Kemudian tujuan yang keempat ialah untuk mengambil hati rakyatnya. Para penguasa Turki yang berkuasa dalam dinasti Saljuk, terutama dalam lapangan militer, mereka bukan bangsa Arab dan bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Perwujudan dari keinginan ini adalah didirikannya madrasah di berbagai tempat seperti di Baghdad oleh Nizam al-Mulk dan Adid Daulah, di Mesir oleh Ibnu Tulun dan Salahuddin, serta di Syria oleh Nuruddin. Kemudian tujuan yang terakhir ialah dalam hal pendidikan juga ditujukan untuk membangun sistem madrasah yang baik dan berprestasi, serta membentuk calon-calon ulama dan juga birokrat yang mempunyai wawasan yang luas. Jadi kesimpulannya, memang didirikannya institusi atau lembaga pendidikan madrasah bukan semata-mata karena faktor pendidikan saja, melainkan juga karena faktor politik, baik itu di dalam pemerintahan dinasti Saljuk maupun aliran teologis Sunni itu sendiri. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum dan sistem pendidikan Madrasah Nizamiyah. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari oleh siswa dalam suatu periode tertentu. Dalam arti yang lebih luas, kurikulum sebenarnya bukan hanya sekedar rencana pelajaran, tapi semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, kurikulum mencakup baik kegiatan yang dilakukan pada jam belajar maupun di luar jam belajar. Sepanjang hal itu berlangsung di lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan madrasah merupakan pengembangan lebih lanjut dan lebih standar, dalam arti dapat digunakan secara seragam oleh siapapun
kurikulum yang pernah dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, pada masa dinasti Abbasiyah, ketika lembaga pendidikan modern madrasah sudah mulai dikenal, kurikulum dan metode pendidikan diurus oleh ulama. Sedangkan khalifah tidak terlalu dominan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Ini dilakukan dalam rangka penghormatan mereka terhadap otoritas lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan para ulama selain, karena mereka disibukkan dengan urusan politik. Kurikulum madrasah Nizamiyah yang demikian itu dijiwai oleh kurikulum madrasah Sunni terdahulu. Bedanya kalau madrasah terdahulu hanya mengajarkan satu mazhab saja, yaitu yang dianut oleh pendirinya. Maka madrasah Nizamiyah sebagai institusi negara tidak hanya mengajarkan satu mazhab tertentu saja, akan tetapi lebih mengutamakan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Karena kedua mazhab tersebut yang pernah menjadi panutan Sultan-Sultan Saljuk dan keluarganya, tetapi keduanya menghormati mazhab Maliki dan Hambali. Perbedaan itu terjadi karena madrasah terdahulu hanya menghadapi adanya saling perebutan pengaruh antar sesama mazhab Sunni. Sedangkan madrasah Nizamiyah selain didorong oleh adanya usaha yang bertujuan untuk membendung aliran Mu'tazilah dan Syiah, juga yang lebih penting lagi adalah untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi antara sesama mazhab Sunni. Dapat diketahui bahwa madrasah Nizamiyah tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi, tetapi lebih berfokus pada pelajaran ilmu agama, terutama ilmu fikih. Rencana pengajaran atau kurikulum di madrasah Nizamiyah secara rinci menurut Mahmud Yunus adalah Al-Quran atau membaca, menghafal, dan menulis, sastra Arab, sejarah Nabi Muhammad SAW, fikih, usul fikih, dan menitik beratkan kepada mazhab Syafi'i dan sistem teologi Asy'ariyah. Abdul Majid ketika menjelaskan segi-segi negatif madrasah Nizamiyah, ia mengatakan bahwa madrasah ini mengkonsentrasikan usahanya pada pengajaran ulum al-syariah dan usul al-din sesuai tujuan yang telah ditetapkan padanya. Konsekuensinya, madrasah Nizamiyah mengabaikan ilmu-ilmu terapan yang praktis. Selanjutnya dapat dipahami bahwa materi pelajaran peran madrasah Nizamiyah dalam dunia pendidikan. Tibawi dalam hal ini menyebutkan bahwa eksklusif madrasah telah memberikan pengaruh influence pada masyarakat, baik bidang politik, ekonomi maupun bidang sosial keagamaan. Nizam al-Mulk dalam kaitan ini dikenal sebagai pejabat pemerintah yang memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah. Kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang sangat menentukan juga. Dalam batas ini, memang madrasah merupakan kebijakan religio-politik penguasa. Dalam bidang ekonomi, madrasah Nizamiyah di samping sebagai lembaga untuk mengajarkan ilmu syariah dalam rangka mengembangkan ajaran Sunni, memang dimaksudkan pula untuk mempersiapkan pegawai pemerintah, khususnya di lapangan hukum dan administrasi. Dengan demikian, madrasah telah menjanjikan lapangan kerja. Dari segi sosial keagamaan, madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya. Faktor-faktor penerimaan tersebut adalah: yang pertama, ajaran yang diberikan di madrasah Nizamiyah ialah ajaran Sunni yang dianut sebagai besar masyarakat waktu itu.
Yang kedua, para pengajar di Madrasah Nizamiyah adalah para ulama yang terkemuka. Yang terakhir, materi pokok yang diajarkan di madrasah ini adalah al-fiqih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Menurut Philip K. Hitti, Madrasah Nizamiyah merupakan contoh pertama lembaga pendidikan pertama yang menyelenggarakan pendidikan secara sistematis. Sarana yang lengkap, sistem penggajian guru, dan sistem asistensi dosen. Sistem ini kelak banyak ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan barat. Madrasah Nizamiyah juga berhasil melahirkan nama besar dalam Islam. Sebagian dari mereka mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di alma maternya. Di antaranya adalah Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi, yaitu pakar fikih yang tinggal di Baghdad. Pakar fikih yang tinggal di Baghdad. Syekh Abu Nas As-Sabah, Abu Abdullah At-Tabari, Abu Muhammad Ash-Shirazi, Abu Qasim Al-Alawi, At-Tibrizi, Al-Kawini, Al-Fairuz Abadi, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Keberhasilan sistem pendidikan diterapkan Madrasah Nizamiyah menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan barat. Orang-orang Eropa meniru dan menerapkannya pada sekolah-sekolah mereka. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi kedua mengenai kurikulum yang diterapkan di Madrasah Nizamiyah serta peran Madrasah Nizamiyah dalam dunia pendidikan saat ini. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.